Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah tes praktik kelas D. Perkenalkan, nama saya Apsina dengan NIM 15123041. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tes warteg yang mencangkup penjelasan singkat mengenai tes, simulasi administrasi, prinsip dan aspek scoring, serta penegasan etika dalam penggunaan tes proyektif sesuai dengan materi perkuliahan. Tes warteg merupakan salah satu tes grafis proyektif yang memiliki karakteristik unik karena hanya menggunakan stimulus sederhana namun dapat memberikan gambaran tentang dinamika kepribadian. Melalui respon individu terhadap stimulus sederhana inilah, pemeriksaan dapat memahami bagaimana seorang merespons situasi, mengelola emosi, serta menampilkan cara berpikirnya. Penjelasan umum mengenai tes warteg. Tes warteg dikembangkan oleh Eric Warteg yang dipengaruhi oleh pendekatan Gestalt. Tes ini menggunakan stimulus yang tidak bermakna, sehingga memungkinkan individu untuk memproyeksikan aspek-aspek kepribadian secara lebih bebas. Tujuan utama dari tes warteg adalah untuk mengeksplorasi dinamika kepribadian, bukan untuk menilai hasil secara kuantitatif semata. Tes ini lebih menekankan pada proses psikologis dibandingkan dengan hasil akhir gambar. Penting untuk dipahami bahwa tes warteg bukan tes kemampuan gambar, sehingga kualitatif artistik gambar tidak menjadi fokus penilaian. Terus apa sih alat dan media tes warteg? Alat yang digunakan dalam tes warteg tergolong sederhana. Pemeriksaan hanya memerlukan satu gambar tes warteg yang terdiri dari 8 kotak stimulus serta alat tulis berupa pensil. Meskipun sederhana, stimulus-stimulus ini dirancang untuk memancing respon psikologis yang berbeda pada setiap individu, tergantung pada pengalaman, emosi, dan cara berpikirnya. Untuk simulasi administrasi warteg, di sini saya akan sampaikan seolah-olah saya sampaikan kepada subjek saya. Di hadapan Anda terdapat 8 kotak gambar. Di setiap kotak tersebut terdapat stimulus berupa garis atau titik yang berbeda-beda. Tugas Anda adalah untuk melanjutkan stimulus tersebut menjadi satu gambar di setiap kotak, sesuai dengan apa yang terpikir oleh Anda. Tidak ada jawaban benar atau salah, dan tes ini tidak menilai bagus atau tidaknya gambar. Seluruh kotak wajib diisi, dan stimulus awal tidak boleh dihapus atau diubah. Anda bebas untuk memulai dari kotak mana saja, tidak harus mengikuti urutan yang ada di kertas. Kerjakan dengan tenang dan spontan menggunakan alat tulis yang sama, serta mengikuti waktu yang telah ditentukan oleh pemeriksa. Dan juga terdapat instruksi tambahan setelah pengerjaan, yaitu setelah seluruh kotak selesai dikerjakan, subjek diminta untuk memberikan nomor urut pengerjaan gambar sesuai dengan urut saat mengerjakan gambar. Hal ini juga boleh dilakukan saat administrasi. Nomor tersebut ditulis di luar kotak. Selanjutnya, subjek juga diminta untuk memberikan tanda pada gambar, satu gambar yang paling disukai, selanjutnya satu gambar yang paling tidak disukai, dan satu gambar yang paling mudah dibuat, dan yang terakhir, satu gambar yang paling sulit dibuat. Data ini berfungsi sebagai informasi tambahan dalam proses scoring dan interpretasi. Untuk prinsip dasar scoring tes warteg, setelah administrasi selesai, tahap berikutnya adalah proses scoring. Scoring tes warteg bersifat kualitatif.
dan interpretatif, sehingga pemeriksaan tidak hanya menilai hasil akhir gambar, tetapi juga proses pengerjaan serta hubungan antara stimulus dan respon gambar. Tes Warteg tidak digunakan sebagai alat diagnosis tunggal, melainkan sebagai salah satu sumber data yang perlu dikombinasikan dengan alat asesmennya lainnya. Selanjutnya, apa sih aspek-aspek yang dinilai dalam tes Warteg? Aspek pertama adalah urutan pengerjaan gambar, yang dapat memberikan gambaran mengenai prioritas psikologis dan dinamika fungsi kepribadian. Terus aspek yang kedua adalah tekanan garis yang mencerminkan energi psikis dalam intensitas emosional individu. Untuk aspek yang ketiga adalah ukuran dan penempatan gambar yang berkaitan dengan konsep diri, rasa aman, serta penyesuaian diri. Untuk aspek berikutnya adalah isi gambar yang dianalisis berdasarkan tema yang muncul, terus seperti relasi sosial, kebutuhan afeksi, kontrol diri, atau konflik internal. Untuk aspek yang terakhir adalah integrasi stimulus, yaitu sejauh mana individu mampu mengelola stimulus awal menjadi gambar yang utuh dan bermakna. Aspek ini berkaitan dengan fleksibilitas berpikir dan kemampuan adaptasi individu. Baik, untuk menutup video ini, saya akan memberikan gambaran atau penutup etika penggunaan tes. Dalam penggunaan tes Warteg, pemeriksa wajib memperhatikan prinsip etika seperti menjaga kerahasiaan data subjek, tidak memberikan label atau diagnosis secara langsung, serta menggunakan hasil tes secara profesional dan bertanggung jawab. Tes Warteg harus dipahami sebagai alat bantu dalam proses asesmen psikologis, bukan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Melalui pengerjaan tugas ini, saya memahami bahwa tes Warteg tidak hanya menilai gambar secara visual, tetapi juga simbol dan dinamika kepribadian yang tercermin dari cara individu merespons stimulus. Demikian penjelasan mengenai tes Warteg yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Salam sejahtera.